huruf siapa anak? Anak, sebelum pembelajaran dimulai, materi yang baru yaitu tentang surat pribadi dan surat resmi. Guru akan tanya materi yang kemarin sudah kita bahas bersama, yaitu tentang buku fiksi dan non fiksi. Coba yang masih ingat pengertian buku fiksi itu siapa? Yang bisa nanti saya berikan tambahan nilai bonus. Masih ingat buku fiksi apa? Ya, namanya siapa? Mbak Firda. Jadi kalau kalian aktif, bonusnya adalah bonus ya, tambahan nilai. Yang nilainya mungkin kurang, nanti bisa ditambah. Yang sudah bagus juga akan berikan bonus ya. Firda, pengertian? Nah, kata Firda, buku fiksi adalah buku yang berdasarkan khayalan ya, kemudian apa? Khayalan tidak nyata, tidak realistis. Benar apa tidak? Benar? Semangat dong, masih pagi. Benar? Itu baru sarapan loh ya. Bagus. Kemudian lagi unsur-unsur buku intrinsik. Siapa yang bisa? Gampang. Baru kemarin. Siapa yang bisa unsur-unsurnya? Bagian kerja. Namanya siapa, Pak? Anita. Oh, seperti apa unsur-unsurnya? Penokohan, tema, alur, apa? Latar, sudut pandang, amanat, dan karakteristik bahasa perundang buat wanita. Seperti itu, ya Pendi. Baik, anak-anak, kita akan mulai materi yang baru pada siang hari ini. Kita lihat yang pertama, semoga kita selalu sehat ya. Karena kalau sehat kita bisa belajar dengan bahagia. Kalau sudah sehat, bergerak kurang semangat. Perhatikan gambar. Guru mau memberikan pertanyaan. Lihat di depan semuanya. Ada 3 pertanyaan sebagai tahap awal untuk mengetahui kalian punya gambaran tentang surat apa. Saya yakin kalian pernah membuat surat sejak SD. Kalian mungkin sudah pernah melihat surat. Ketika kalian tidak berangkat sekolah, kalian pun harus mewajibkan membuat surat, baik surat izin karena keperluan keluarga, izin karena sakit, jangan sampai alfa. Karena kalau kalian tidak berangkat sekolah karena alfa, tidak ada keterangan, nanti ada catatannya. Untuk kenaikan kelas minimal atau maksimal alfa per anak itu tidak lebih dari 9 kali. Hanya berapa persen? Makanya kalau tidak berangkat, diusahakan membuat surat pemberitahuan dengan surat resmi. Jadi kita bisa membandingkan ada surat pribadi dan surat. Coba siapa yang tahu yang dimaksud dengan surat? Bonus lagi. Salah tidak apa-apa ya. Bagi Pak Guru itu yang penting anak itu berlatih mental. Jadi masalah salah tidak akan dimarahi. Jadi apa yang dimaksud dengan surat? Surat adalah informasi yang diberikan, adalah informasi yang ditujukan kepada orang pihak lain. Ulangi. Surat adalah informasi yang diberikan kepada orang atau pihak lain. Padahal kemarin Pak Guru sudah memberitahu anak-anak dipelajari pengertian surat. Tidak di rumah tidak baca dulu. Biasanya Pak Guru kalau memberikan materi sebelumnya dipersiapkan materi apa yang akan diajarkan, yang akan jadi biasakan pelajaran apapun. Kalau Bapak Ibu Guru mengatakan nanti yang akan datang ada ini pelajari ya. Siapa yang bisa?
bahasa pengertian pribadi dan pengertian resmi. Nah, di situ ada buku paket ya, di buku paket halaman 202, 223 dicari ada. Soal pribadi itu menyampaikan apa yang yaitu tujuan pribadinya untuk orang lain. Kalau secara resmi, namanya coba Mbak aja ya. Firda coba Firda. Firda, buat resmi. Nah, dan bukan beda. Itu akan ditujukan untuk pihak lain, perusahaan, instansi. Ya. Nah ini yang bikin bingungkan adalah surat izin. Maka ini namanya semi resmi. Karena ada aturannya. Ada kepada YTH-nya, ada tanggal pembuatannya, ada nomor kami. Makanya surat izin pada sekolah itu surat semi mendekati resmi. Ada kalau surat pribadi yang murni itu bahasanya bahasa gaul. Hei sobat, ngapain? Gimana kabarnya? Tapi kalau surat untuk sekolah izin nggak boleh begitu. Ya, lanjutkan. Jadi kalau surat pribadi itu bahasanya bahasa tidak resmi. Kalau bahasa resmi, bahasanya harus menggunakan bahasa yang baku, baik dan benar. Ada aturannya. Nah, yang ketiga, tujuan seorang menulis surat. Yang belakang ini tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya orang menulis surat untuk tadi sih di awal pengertian ya. Pengertian untuk apa? Pengertiannya apa tadi? Pengertian surat. Di belakang yang masih kurang aktif. Pengertian tujuan orang menulis untuk apa? Laki-laki yang aktif, Rizky Aditya. Nah, Rizky, ya. Orang nulis surat untuk apa? Orang nulis surat untuk apa? Kamu ambil kesimpulan dari pengertiannya. Kalau kamu nulis pengertian, menginformasikan itu tujuan nulis untuk temannya, ya untuk menginformasikan keadaannya, keadaan orang tuanya, keadaan keluarganya, menanyakan kabarnya, informasi. Pekerjaan, besok kalau udah lulus membuat surat lamaran pekerjaan, dia berikan informasi pada perusahaan bahwa saya punya kemampuan untuk bekerja. Kamu tulis izin pada sekolah memberikan informasi bahwa kamu akan melakukan kegiatan keluarga misalnya sedang jelas. Jadi 3 pertanyaan itu dapat menjadi rujukan untuk materi kita selanjutnya. Anak-anak tadi nanti diskusi kalian akan dipecah ya, agar diskusi belajar dengan lancar. Kelompoknya harus diisi dengan anak-anak yang lebih aktif pada sesi. Nah, kita lanjutkan. Nah, pernahkah kalian menerima surat atau mengirim surat? Surat apa yang pernah kalian terima atau kirim? Surat izin. Terus surat? Ya izin. Pernahkah kalian buat surat untuk teman? Jarang sekarang. Dengan adanya teknologi sekarang pakainya Instagram, ada Telegram. Dulu waktu saya masih SMA belum ada WA, tiap anak harus bisa nulis surat, dikirimkan ke kantor pos beli perangko, kirimkan nanti balasannya seminggu. Jadi dulu pengen tanya kabar itu harus menunggu seminggu, 3 hari, 4 hari. Sekarang, kabarnya gimana? Dengan waktu beberapa detik langsung itulah hasil dari teknologi. Sekarang nggak usah buat hanya surat izin dan surat lamaran pekerjaan. Dan anak-anak, anak sekarang itu kalau nulis surat ya bingung, paling surat izin seperti ini. Karena sekarang makanya WA. Mahasiswa sekarang minta uang ke orang tua. Kalau dulu zaman saya misalnya surat, semoga ayah ibu di kampung dalam keadaan sehat, saya pun di sini dalam keadaan sehat, hanya kekurangan uang mohon dikirim begitu. Tapi sekarang udah langsung, Pak, duitnya kurang, Mak, kirim duit. Nah, singkat padat berisi.
zaman sekarang. Makanya sekarang itu unggal-ungguh dengan orang tua sangat berkurang. Makanya dulu waktu belum ada zaman teknologi, bahkan itu ada bahasa basinya, sopan santun pada orang tua, bahasanya halus. Sekarang udah, assalamualaikum Pak, duitnya kurang, gini mau, ya kan? Ini pokok. Jadi tujuan pada pembelajaran ini kita akan mengambil tujuan surat, menganalisis isi surat resmi dan membandingkan surat pribadi. Ada 3 materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang isi dan tujuan surat pribadi, isi dan tujuan surat resmi, dan membandingkan. Baik. Nah, sekarang nanti kalian mengamati gambar. Silakan ditulis barangkali kalian membutuhkan. Ya. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi yang dilakukan. Sampai sini saja tidak apa-apa. Ini bagian-bagiannya yang tanda merah. Jadi yang tanda merah itu kalian harus tulis untuk membandingkan nanti dengan surat resmi. Yang merah itu wajib ditulis karena nanti untuk membandingkan. Oh, surat pribadi ada ini, surat resmi ada ininya, yang mana yang tidak ada mana. Ya, surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seorang pada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau resmi. Kemudian bagian-bagiannya ada 4, tanggal surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, penutup nama, tanda tangan. Jadi walaupun surat pribadi pun kalau ditujukan pada instansi harus ada tanda tangan. Pada teman juga ada tanda tangan. Komponen penting dalam kegiatan menulis surat yaitu menulis surat, isi surat, dan membaca surat. Jadi, surat merupakan suatu kegiatan berbahasa yang dilakukan dengan tertulis. Kalau ngomong, nah itu lewat telepon. Tapi kalau surat harus tertulis. Ya, berarti ini surat. Sekarang dari nama tanya kita tadi dibahas bareng-bareng ya. Siapakah nama pengirim surat ini? Jelas apa enggak? Jelas. Besar. Silakan di halaman 177 buku paket buka. Untuk membahas surat ini kalian diskusikan ya dengan teman sebangku dulu. Belum kita nanti diskusi. Nah, dengan teman sebangku diskusi. Jadi saya beri waktu 5 menit. Cepat-cepatan ya. Nanti yang dapat menjawab kita dapat lulus. Pertanyaannya jelas ya pertanyaannya. Jadi saya anggap masing-masing bangku adalah kelompok. Silakan bisa nama. Ada 6 pertanyaan. Siapa yang mengirim surat? Siapa kakak Nova? Siapakah? Nah, kemudian kalimat yang menggambarkan pesan pertama, kemudian mengungkap kesalahannya, tuliskan kembali harapan, tujuan penulis mengingatkan pada kakak. Nah, ya, nomor 1, siapa kelompok yang bisa jawab? Siapa nama pengirim surat ini? Tulis jari. Masa tidak bisa? Yang paling bawah biasanya ya, siapa namanya? 2 orang. Esa nama siapa? Yang mau pilih siapa yang mau baca? Dari matahari itu siapa? Apa? Dari matahari untuk ketua. Baik, betul. Tangan untuk kelompok Esa. Yang jawab betul tangan ya. Semangat. Baik, jadi dari matahari pengirimnya untuk ketua MOS. MOS itu apa? Masa orientasi siswa. Baik, yang kedua. Siapa kakak Nakula? Namanya? Jom. Namanya siapa? Hasan. Baik. Siapa? Ada ketua? 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 Ketua MOS, bukan ketua OSIS-nya. Tuna, ada apa-apa? Baik. Jawab, kalau nggak apa-apa ya. Ketua MOS itu ketua penyelenggaraan masa orientasi siswa.
osisnya ya. Baik, terima kasih. Yang kedua, contohnya si Rasya sama Tosan, nggak apa-apa, dapat nilai. Yang ketiga, tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan pertama. Siapa yang bisa? Kesan pertamanya bagaimana? Dalam kegiatan MOS itu kesan pertamanya apa? Kesan pertamanya apa? Senang apa? Sedih apa? Menjengkelkan apa? Senang. Sama Surya, ayo kesan pertamanya apa dibaca di sini? Senang. Nah, terus? Senang terus berkesan. Ininya begitu. Kenapa bingung sih ragu-ragu jawabannya ada kok ya? Ya pengen ini adalah pembelajaran aktif, salah tidak apa-apa ya. Sultan. Kemudian pada paragraf berapa mengungkap kekesalannya? Nanti paragraf berapa? Paragraf tahu nggak? Paragraf alinea. Di alinea yang berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Saya sama. Ya. Alinea berapa? 3. Betul anak-anak? Betul. Betul. Jangan lihat. Ibu harus semangat ya. Yang baik kok. Dan terakhir, nomor 6. Tujuan tulis pengirimannya ke PKK komponen tujuannya apa? Yang laki-laki. Mas, tujuannya untuk apa? Mau menyampaikan apa? Mulanya si Matahari mau menyampaikan apa? Namanya siapa? Sahaya sama sih. Nah, untuk menyampaikan perasaannya, ya. Baik, tepuk tangan untuk Cahaya. Sekarang ini adalah surat resmi. Nah, biar digantikan. Di halaman berapa? 179 di buku paket. Kalian lihat. Cepat ya. Kapan dan di mana acara rapat diselenggarakan? Ya. Kalian langsung jawab. Gampang kok. Biar dapat bonus yang jawab gantian. Yang belum jawab, ya apa? Lagi ya nggak apa-apa. Yang penting ngaco. Jadi lagi namanya siapa? Kalau malu kucing. Namanya siapa? Kapan Mbak dilaksanakan rapatnya? Dan di mana? Jumat 9 Oktober di mana? Baik, betul. Tepuk tangan. Siapa yang jawab? Tepuk tangannya mana? Pokoknya kalau yang jawab dengan tunjuk jari harus diberi hadiah tepuk tangan. Tapi kalau saya tunjuk nggak usah ya. Yang kedua, siapa yang diundang? Tunjuk jari. Esa. Seluruh siswa SMP Pelita Bangsa undang. Mengapa kepala sekolah membutuhkan tanda tangannya? Untuk apa kira-kira? Untuk menjadi apa namanya? Ya, ini surat resmi. Mengapa kepala sekolah harus tanda tangan? Walaupun ini kegiatan OSIS. Mengapa kepala sekolah harus tanda tangan? Padahal kegiatan OSIS. Kalau yang bisa, tidak ada yang bisa? Yang bisa? Karena kepala sekolah adalah penanggung jawab kegiatan. OSIS kan di bawah kepala sekolah, jelas? Jadi, walaupun kegiatannya OSIS, harus tanda tangan untuk mengetahui kegiatan itu diketahui oleh kepala sekolah. Jelas ya? Lanjut. Apa yang dibicarakan dalam rapat tersebut? Siapa yang bisa? Apa yang dibicarakan? Tentang apa? Acaranya apa itu? Ya, betul, betul. Tentang bahasa Jawa. Sekarang kita buat kelompok. Kelompoknya 4 depan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan cepat. Nanti kita presentasikan ya, bandingkan. Nanti pilihannya di buku paket halaman 144 dan 1 berapa ya? 177 dan 179. Apa yang dibandingkan? Tinggal diberi tanda. Contek. Surat. Kalau ada ya yang paling
Kalau tinggal menjawab. Berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Cepet-cepetan. Masing-masing kelompok menjawab 2 pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok mau milih jawaban yang mana. Misalnya surat pribadi, tanggal suratnya ada apa enggak? Kamu jawab B. Kalau pengen cepat, kamu konsentrasi di masing-masing surat dulu. Misalnya surat kakak anak bulan dulu. Kepala surat ada enggak? Ada, ya tidak usah. Nomor surat ada tidak ada lewati berarti di strip. Tanggal surat enggak ada. Mana nih bukunya? Jadi gini, saudara. Nomor lampiran hal itu di surat resmi nggak ada strip yang nggak ada contek. Nomor misalnya kerjakan ini ya, nggak usah pakai kolom-kolom nggak apa-apa. Silakan kelompok yang sudah langsung isi 2. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor berapa? Nanti yang tidak maju kelompoknya dihukum. Kok surat? Di surat pribadi ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nomor surat? Surat pribadi ada tidak? Tanggal surat? Ada ya. Kemudian alamat surat? Pasti ada. Lampiran? Nah, di surat pribadi itu tidak ada lampiran. Ya, masa? Resmi adanya itu. Perihal? Berarti perihalnya tidak ada. Coba dari surat penaklulat, hal. Terus, kalau membuka ada, isi surat ada, tanda tangan semuanya ada pasti ada dah. Ada. Nama tanda tangan penulis. Ini satu rangkaian. Baik, sekarang saya minta kelompok 3, maju menjelaskan perbedaannya apa? Seboja. Kamu cukup menjelaskan bahwa itu kan pribadi kepala surat tidak ada. Ini. Asli di video ini mau. Ya, silakan. Perbedaan makin banyak surat resmi. Surat pribadi tidak mempunyai syarat, sedangkan surat undangan surat asis, surat resmi Kan? Jangan ketawa. surat pribadi punya nomor surat, sedangkan surat undangan rapat asis mempunyai nomor surat. Tanggal surat pribadi mempunyai surat undangan rapat mempunyai alamat surat pribadi mempunyai surat undangan rapat asis mempunyai surat pribadi tidak
mempunyai, sedangkan surat undangan rapat OSIS mempunyai. Salam terbuka. Surat pribadi mempunyai dan surat undangan juga mempunyai. Isi surat. Surat pribadi mempunyai, surat undangan OSIS juga mempunyai. Salam penuntut mempunyai semua. Surat pribadi mempunyai, surat undangan mempunyai. Tanda tangan. Surat pribadi tidak mempunyai tanda tangan, sedangkan surat undangan rapat OSIS mempunyai. Penanggung jawaban. Surat pribadi tidak mempunyai, surat undangan mempunyai. Nama dan tanda. Surat pribadi tidak mempunyai, surat undangan mempunyai. Tanda tangan. Surat pribadi tidak mempunyai, surat undangan rapat OSIS mempunyai. Kesimpulan pembelajaran. Saya minta disimpulkan, membandingkan dari yang kalian kerjakan tadi. Siapa yang konkret jawabannya kelompok ini, silakan perwakilan untuk menyimpulkan. Berarti intinya begini, menyimpulkan itu begini. Jadi kesimpulannya, surat pribadi tidak mempunyai ini, surat resmi tidak mempunyai ini. Siapa yang mau maju? Atau diganti dengan kelompok 4. Masuk. Biar cepat kelompok 4 membacakan aja. Jadi kesimpulannya, yang perwakilan kelompok 4, waktunya 2 orang, 2 orang. 3, silakan bunyi. Jadi kesimpulannya, surat pribadi tidak ada apa-apanya yang kasih. Nah, kita kembalikan ya, macam ini. Ya kelihatan gambarnya. Ya, jadi kesimpulannya, yang keras, kurang dengar ya. Ya. Bukan tadi sudah. Ini menyimpulkan saja bahwa surat pribadi tidak mempunyai 1, 2, 3, 4. Surat resmi mempunyai 1, 2, 3, 4, gini saja. Menyimpulkan yang disampaikan di kelompok 3. Tidak mempunyai, saya bilang tidak mempunyai. Kepala surat, nomor surat, ya, tanggal surat, apa lagi? Perihal, baik benar. Gampang, tapi kamu tidak bisa menyampaikan. Nah, kalau surat resmi ada kepala, ada nomor, ada. Nah, itu saja. Baik, kesimpulannya itu, jadi bahwa surat pribadi dan surat resmi itu ada perbedaan baik tulisannya maupun tata urutannya. Paham ya anak ya? Kalau surat pribadi nggak ada kopnya. Jadi saya bantu karena kamu nggak bisa jawab, itu gampang ya. Baik, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena materi surat itu kamu harus bisa biar kamu sampai SMA perguruan tinggi dan ibu rumah tangga hanya bisa membuat surat. Contohnya misalnya kamu anaknya sakit, anaknya tidak bisa apa-apa, ya ibaratnya orang tuanya harus bisa. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Berarti pertemuan yang akan datang kalian membawa contoh surat resmi, surat yang dari RT untuk orang tuamu. Contoh yang lain boleh. Pak, kalau browsing boleh Pak? Boleh. Zaman sekarang zaman canggih ya, bisa browsing contoh surat resmi. Muncul ya anak ya. Itu mudah-mudahan kalian bisa membawa yang bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yang pertama, bersama-sama. Jawabannya apa?
lagi buat depannya ada. Nih, bareng. Nih, goreng.